Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainung, kelas PTIKA dengan NIM 2202095019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas komunikasi data saya yang berjudul Multiple Access. Pertama-tama, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian multiple access. Multiple access adalah teknik yang memungkinkan suatu titik atau yang disebut central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan atau subscriber station dengan tidak saling mengganggu. Multiple access dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk menggunakan kanal secara bersamaan. Selanjutnya, materi berikut yaitu fungsi multiple access. Di sini ada pertama, mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas interferensi. Kedua, menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal. Yang ketiga, efisiensi kanal. Selanjutnya, di sini ada sistem duplexing. Sistem komunikasi duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan menerima informasi secara bersamaan jenis, yaitu half duplex dan full duplex. Berikut, di sini ada teknik duplexing. Pertama, frekuensi division duplex atau yang disingkat dengan PDD, atau yang disebut menyediakan dua band frekuensi yang berbeda untuk tiap user, yaitu forward channel dan reverse channel. Di sini ada gambar yang membedakan frekuensi division duplex dan time division duplex. Selanjutnya, time division duplex atau yang disingkat dengan TDD menyediakan waktu yang berbeda untuk membedakan forward channel ataupun reverse channel. Nah, di sini kalian bisa lihat bedanya antara PDD dan TDD. Selanjutnya, di sini ada jenis multiple access. Di sini ada FDMA atau yang disebut frekuensi division multiple access. Sedangkan TDMA yaitu time division multiple access. Dan yang terakhir yaitu CDMA, kode division multiple access. Berikut, di sini ada FDMA, yaitu pengertian dari FDMA itu menempatkan setiap user pada kanal frekuensi yang berbeda. Kanal frekuensi ini disediakan berdasarkan perintahan user yang menginginkan layanan. Pada periode panggilan, tidak ada user manapun yang bisa menggunakan kanal frekuensi yang sama. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya, gambar FDMA. Nah, berikut yaitu karakteristik FDMA, yaitu pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi. Pengiriman dan penerimaan informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan. FDMA mempunyai bandwidth yang lebih sempit (tambah per kurang 30 kHz lower transmission overhead. Berikut proses handoff cukup kompleks, tidak fleksibel terhadap layanan-layanan baru. Kontrol channel terletak di frekuensi 1 untuk menghandle pemutusan hubungan. Terakhir, bersifat continuous transmission. Berikutnya, di sini ada kapasitas FDMA.
Kapasitas kanal pada FDMA di sini ada rumus N sama dengan BT kurang 2B GOR dibagi dengan BC. Keterangan BT adalah total alokasi spektrum pada setiap FDMA. GOR adalah guard band yang letaknya berada pada tujuan spektrum frekuensi. BC adalah bandwidth kanal. Nah, jadi berikut ini adalah gambar yang menunjukkan sistem FDMA. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya yang membedakan. Selanjutnya, di sini TDMA. Sistem TDMA membagi kanalnya menjadi beberapa time slot. Satu time slot digunakan oleh satu user untuk mengirim informasi maupun untuk menerima. Sistem TDMA mengirimkan data dengan metode buffer and burst, sehingga proses transmisi dari tiap user tidak berlangsung secara kontinu. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar TDMA, pembagian kanal pada TDMA. Nah, selanjutnya karakteristik TDMA. Alokasi kanal berdasarkan time slot. TDMA menggunakan satu frekuensi karir yang sama pada banyak user. Tiap user dibedakan dari time slot. Jumlah time slot per frame tergantung banyak hal, diantaranya teknik modulasi, available bandwidth, dan lain-lain. Data transmission bersifat burst transmission. Proses handoff menjadi lebih sederhana dibandingkan FDMA, memerlukan bit-bit sinkronisasi. Terakhir, alokasi slot bagi user bisa beragam tergantung pada kebutuhan transmisi dari user. Di sini kanal dan struktur frame atau TDMA. Ini kalian bisa lihat gambar kanal dan struktur frame TDMA. Ini ada jumlah kanal, ini satu frame TDMA, dan ini rumusnya. Selanjutnya kita beralih ke SDMA. Semua user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi karir yang sama dan waktu pengiriman yang serempak. Setiap user memiliki kode pseudorandom yang berbeda dan saling ortogonal satu sama lain. Bandwidth pada sistem CDMA sangat lebar bila dibandingkan dengan bandwidth yang umumnya dibutuhkan untuk transmisi. Pelebaran bandwidth ini didapat dari perkalian sinyal mesek dengan bandwidth yang sempit dengan kode penebar yang memiliki bandwidth yang sangat lebar. Di sini ada gambar pembagian kanal pada. Selanjutnya, karakteristik SDMA. User pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama. Sistem duplexing dapat menggunakan TDD maupun FDD. Meningkatnya jumlah user pada SDMA akan menaikkan tinggi noise secara linear. Performasi sistem akan berangsur-angsur menurun dengan bertambahnya jumlah user, dan akan naik bila jumlah user dikurangi. Multipath fading akan dikurangi banyak karena sinyal disebar pada spektrum yang lebih lebar. Jika bandwidth pada split spektrum lebih besar dari bandwidth koheren kanal, maka perbedaan frekuensi akan mengurangi efek small scale fading. Channel data rate yang besar, konsekuensinya durasi simbol akan sangat pendek dan biasanya akan lebih kecil dari waktu delay split kanal. Self jamming merupakan masalah pada SDMA. Self jamming meningkat jika spreading sequence dari user yang berbeda tidak benar-benar orthogonal. Di sini ada kapasitas SDMA. Kalian bisa lihat ini adalah rumus kapasitas SDMA. Ini adalah, kalian bisa lihat gambarnya.
membedakan dengan kapasitas yang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.